Setiap Bu, hari seperti itu, Nak. iya Bu. Gitu ya. Oke. Iya. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai ilmu alamiah dasar, ya. Nah, yang pertama bahwa ilmu alamiah dasar merupakan kajian dalam sebuah mata kuliah yang diberikan pada jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi, ya. Di mana di dalamnya mengkaji pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan dengan pendekatan-pendekatan ilmu alam dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam memahami pengetahuan harus menggunakan pendekatan alam dan pendekatan teknologi. Ya, siapa yang tidak tahu tentang alam? Ini kalau kita gaji tentang proses penciptaan manusia, sesungguhnya di dalamnya itu mengandung yang namanya alam. Nanti kenapa sholat itu harus dilakukan? Ada kegiatan-kegiatan sujud, ada di situ kajiannya. Kenapa Allah memerintahkan dalam surah misalnya ya maksarul jinni wal ins, hai bangsa jin dan manusia, tembuslah langit dan bumi, tapi kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pengetahuan dalam kajian ini adalah pendekatannya melalui pendekatan ilmu atau sains dan teknologi. Tidak bisa dengan ilmu apa namanya itu ya, yang pendekatan yang lain. Tapi adalah bagaimana menggunakan konsep ini. Nah, dalam proses penciptaan manusia saja kita akan temukan ada 3 proses penciptaan manusia. Yang pertama, proses penciptaan manusia yang pertama, Iqbaluddin, bagaimana nak? Proses penciptaan manusia yang pertama melalui apa, Iqbal? Proses penciptaan manusia yang pertama Bu dimulai dari apa deh Bu? Apa ya? Udah lupa aku Bu. Oh, kau ini jangan lupa-lupa lah, masih muda jangan lupa. Tumbi ujung. Jangan kamu pakai nanti konsep manusia berasal dari kera dengan teori evolusi Darwin. Jangan. Ya. Tumbi ujung. Mana si Tumbi nih? Ibu, Nah, proses penciptaan manusia yang pertama melalui dari mana? Ibu? udah gawat kali lah kita ini, Ini tadi ilmu alamiah dasar, berbicara tentang alam. Isi alam ini apa saja? Ada manusia, hewan, ada tumbuh-tumbuhan, gitu toh? Oke, jadi proses penciptaan manusia yang pertama, inilah kalau nggak baca Quran, ada namanya melalui Nabi Ya ada. Nabi apa? Ya ada. Adam. Nabi Adam. Terus proses penciptaan manusia dengan yang kedua, Pernikahan. Hah? Ruh Bu, ruh. Oh, itu rangkaian penyempurnaan. Tapi proses penciptaan manusia yang kedua dengan tulang rusuk yang bengkok. Lupa kalian. Katanya ada yang mau cari istri supaya rusuknya 2 lengkap. Gawat kali kita ini ya, mulia maksum ya kan? Saya heran nengok mahasiswa ini. Gak enak ya kalau saya mengajar ya, sehingga kalian kalau ditanya tak tahu atau bagaimana nih? Ya kan? Nah, itu ya, kita berbicara ilmu alamiah dasar. Terus proses penciptaan manusia yang selanjutnya yaitu adalah pertemuan sel telur dan ovum yang menghasilkan zigot. Zigot itu apa? Nanti perkembangannya bisa disebut dengan embrio. Ya, ada ketahapannya selama 40 hari menurut kisahnya dan apa yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, maka ditiupkan ruh. Ya. Pertanyaannya, yas'alunaka 'anir ruh. Kul min amri rabbi. Apa itu ruh? Semuanya itu urusan
Tuhan. Nggak bisa. Oh, ruh itu begini-begini. Nggak bisa. Secanggih apapun teknologi, tidak ada yang bisa menciptakan ruh. Kalau ada, saya pun pingin hidup 1000 tahun. Ya kan? Wah, 1000 tahun macam mana pula itu ya? Ngesot-ngesot lah itu ya. Nah, itu ya. Jadi memang ruh itu tidak ada yang tahu. Nanti hubungannya adalah berpisahnya antara jasad dan ruh, maka disebut dengan kematian. Ya, siapa yang kepingin tidak mati di sini? Ada? Ada? Ah, ini udah sambil masak, sambil nyuci nih kalau udah ceritanya nggak nampak lagi kameranya, ya kan? Udah sambil gendong adiknya, sambil jualan. Masuk, Bu. Saya keluar masuk. Kenapa, nak? Jaringan saya nggak stabil. Iya, masuk keluar macam apa aja ya kan? Usul, Macam Bu, usul, Bu. gosokan. Usul. Iya. Usul pakai Zoom aja, Bu. Pakai Zoom. Oh, pakai Zoom dia dibatasi hanya setengah jam, nak. Itu kelemahan Zoom. Dan itu kalau Zoom yang tidak berbayar, kalau yang berbayar bolehlah lama. Tapi kita kan yang gratis-gratis saja. Udah payah apalagi bayar. Ya kan? Oke. Nah, itulah dia. Maka proses penciptaan manusia itu menjadi lebih sempurna dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Selanjutnya, dari setiap apapun yang terjadi di bumi ini harus ada kerangka dalam membuat sebuah atau menemukan masalah. Bagaimana cara menemukan masalah? Masalah adalah adanya sesuatu yang tertarik di dalamnya, ada sesuatu yang kesenjangan di dalamnya. Yang pertama disusun dulu kerangkanya. Jadi kalau kita mau bangun rumah, buat dulu tulang-tulangnya. Bukan tulang yang dimaksud sama Mulia Maksum, tulang si anu, tulang si bukan tulang yang disebut dalam istilah biologis tulang kaki, tulang rusuk, bukan itu, tapi adalah kerangka. Penyusunan kerangka ada tulang-tulangnya. Kalau dalam sebuah bangunan seperti itu dia, ya. Oleh karenanya perlu adanya sebuah kerangka atau acuan di dalamnya, ya. Menghasilkan apa? Ada namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Sebelum keluar hipotesis, diajukan lagi namanya pengajuan hipotesis. Diajukan dulu hipotesisnya. Berdasarkan apa? Eksperimen. Eksperimen itu adalah percobaan. Ya, dicoba dulu. Seperti vaksin Sinovac, ya kan? Baru-baru ini yang kemarin Pancabudi melakukan vaksin pada titik Universitas Pembangunan Pancabudi di beberapa titik Indonesia. Satu titik itu harus memvaksin 2000 manusia. Ajan pula itu, ya kan? Bentarlah ya. Nah, ya, dari hasil eksperimen itu menimbulkan apakah dia benar atau salah. Kalau benar, bisa dijadikan sebagai teori ilmiah. Kalau salah, diajukan lagi pengajuan hipotesisnya. Itulah dalam sebuah penemuan masalah. Karena sudah azan, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, ya. Baik, Bu.